Halo pemirsa dimanapun Anda berada, para saudara sedulur yang memantau informasi di channel ini, terima kasih untuk dukungan, masukan, dan kritik serta sarannya yang sudah saya monitor di kolom-kolom komentar. Berikut ini akan saya sampaikan perkembangan terkini terkait dengan kegempaan yang ada di Ambarawa, Banyu Biru, Salatiga, dan seputar Rawabening, serta mungkin sebagian terasa di sekitar kaki Gunung Telomoyo. Nah, pada Selasa 26 Oktober 2021 ini saya menerima laporan sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan terkait dengan rentetan gempa tektonik dangkal yang terjadi di kawasan itu dan sempat membuat sebagian warga panik. Nah, saya ingin sampaikan penjelasan dan analisa terbaru dari ahli mitigasi gempa bumi di BMKG Pusat, Dr. Daryono MSI, yang pada Selasa 26 Oktober ini menyampaikan bahwa sejauh yang sudah dimonitoring oleh BMKG selama satu hari, Senin 25 Oktober sampai tengah malam, terjadi 3 kali gempa SWAM di Banyu Biru, Ambarawa, dan sekitarnya. Jadi Senin kemarin sepanjang hari hanya terjadi 3 kali kegempaan, dan itu terjadi pada pukul 05.05.59 WIB. Kemudian pada pukul 14.43 18 WIB serta pukul 21.29 16 WIB. Nah, secara berurutan kekuatan atau magnitudo gempa itu adalah 2,5 skala Richter, kemudian 2,7 skala Richter, dan 2,6 skala Richter. Jadi ini cocok dengan informasi yang disampaikan oleh para pemirsa di beberapa kolom komentarnya, itu menyampaikan kemarin siang dan malam itu sempat terjadi getaran yang bisa dirasakan oleh sebagian warga. Nah, sehingga total aktivitas gempa SWAM yang terjadi pasca gempa magnitudo 3,0 pada Sabtu 23 Oktober pukul 00 lebih sudah mencapai 36 kali ya. Jadi ditinjau dari magnitudonya, aktivitas gempa SWAM Banyu Biru, Ambarawa, dan sekitar didominasi oleh gempa kecil magnitudonya kurang dari 3,0 skala Richter, yaitu terjadi sebanyak 30 kali dengan magnitudo terkecil 2,1 skala Richter. Sedangkan gempa dengan magnitudo di atas 3,0 skala Richter terjadi sebanyak 6 kali dengan magnitudo terbesarnya adalah 3,5 skala Richter. Nah, terkait dengan penurunan aktivitas ini ya, frekuensi aktivitas gempa SWAM dari hari pertama yaitu sebanyak 24 kali, hari kedua terjadi 9 kali, hari ketiga 3 kali, dan Selasa pagi sampai siang belum ada laporan kegempaan. Kita belum tahu sesudah siang sampai tengah malam apakah terjadi, tetapi ini dalam periode pemantauan yang cukup signifikan dari dini hari sampai siang itu belum ada data kegempaan. Yang terjadi adalah gempa darat tektonik atau gempa tektonik dangkal yang terjadi di Bantul, Sesar Opak, Bantul pada Selasa pagi. Sehingga menurut Dr. Daryono MSI ini, penurunan ini memang harus disyukuri karena menjadi petunjuk bahwa aktivitas gempa SWAM akan segera berakhir. Tetapi yang patut diwaspadai adalah perilaku gempa SWAM yang bersifat kambuhan. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman di beberapa tempat ini memang kerap kali terjadi berulang di lokasi yang sama ya. Contohnya ada di Jailolo, Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan gempa SWAM di Mamasa, Sulawesi Barat ya. Dari hasil analisa BMKG, selain kedalaman hipocenter gempanya yang sangat dangkal, efek tanah lunak di sekitar lokasi kejadian ya, terutama di Banyu Biru, Ambarawa, Salatiga, dan sekitarnya memang sangat rentan menimbulkan resonansi atau rambatan gelombang gempa, sehingga makin membuat guncangan gempa yang skalanya atau magnitudonya kecil itu terasa lebih kuat dirasakan oleh manusia atau warga setempat. Kemudian dampaknya juga secara signifikan bisa dilihat dari fakta ada keretakan terjadi di tembok-tembok rumah warga, di sambungan-sambungan antar kolom dan lain sebagainya.
Ini menunjukkan bahwa rentetan gempa suam itu berdampak pada kekuatan bangunan rumah ya. Dengan kata lain bahwa ini menunjukkan kualitas bangunan tembok yang kurang bagus dan kurang bisa mengantisipasi kekuatan gempa bumi ya. Sehingga yang disarankan oleh BMKG, jika terjadi rentetan atau gempa suam susulan dan kemudian membuat retakan di tembok-tembok rumah itu semakin melebar, maka disarankan untuk sementara waktu tidak ditempati atau diperbaiki dengan cara memperkuat struktur bangunannya. Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. Daryono MSI dengan istilah bahwa harus dilakukan penguatan atau retrofitting ya bangunan ya, terutama di wilayah Banyu Biru, Ambarawa dan sekitarnya, yang di area itu memang terdapat sesar aktif seperti sesar Merapi Merbabu, sesar Rawapening, sesar Ungaran dan sesar-sesar lain yang belum teridentifikasi dan belum bisa disebutkan namanya. Nah, sisi lain aktivitas kegempaan suam ini juga harus mewaspadai dampak di lereng-lereng tebing atau punggungan daerah yang banyak terdapat di area perbukitan atau pegunungan di sekitar lokasi atau pusat-pusat gempa suam di Banyu Biru, Ambarawa dan Rawapening. Kenapa? Karena jika terjadi lagi maka kestabilan lereng itu sangat rentan, artinya mudah untuk longsor. Kemudian sisi lain, selain gempa suam bisa melemahkan struktur bangunan yang memang didesain tidak untuk mampu mengantisipasi kegempaan ya, ini juga bisa memicu terjadinya landslide atau longsoran atau tanah longsor dan terjadinya runtuhan batu atau rockfall di wilayah perbukitan. Oleh karena itu, selama masa-masa krisis seperti hari-hari ini, masyarakat diminta untuk ekstra waspada ketika melintasi wilayah-wilayah perbukitan seperti itu. Dan ya, jika memungkinkan untuk sementara waktu mengambil jalur-jalur alternatif yang tidak melewati tebing-tebing terjal dan berbatu. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat dan kita tentu saja berdoa dan berharap supaya krisis yang dialami oleh warga di sekitar Banyu Biru, Ambarawa, Rawapening dan sekitarnya ini bisa segera berlalu, dan yang lebih penting lagi bahwa ini memberikan pengalaman kepada kita semua untuk cermat dan waspada bahwa kita memang hidup di atas jalur gempa Asia Pasifik. Demikian pemirsa informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dukungannya, dan kami dengan senang hati menerima kritik dan masukannya. Salam tangguh dan salam lestari. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.